Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Pilpres berpotensi 2 putaran. Saya akan langsung ke Mas Pipin. Mas Pipin, Timnas Amin ini naik terus katanya ya, berdasarkan survei. Kalau melihat potensi ini, perebutan wilayahnya akan gencar kemana nih kira-kira dari paslon 1? Ya, saya kira semua wilayah tentu akan menjadi perhatian kita. Tetapi memang basis utama pergerakan kalau saya tanya, karena saya memang dari PKS, kemudian basis kita juga PKB ada di Jawa Timur. Saya kira basis utama kita adalah satu Jawa Barat, ya, yang kedua adalah Jawa Timur. Itu saya kira yang paling utama. Kita targetnya memang gimana caranya supaya menang telak di Jawa Barat, di DKI Jakarta dan Banten, dan juga Jawa Timur. PKB diserahkan kepada teman-teman PKB. Tetapi ala kulli hal kami saya kira semua wilayah ya, semua partai politik, relawan, semua fokus bagaimana caranya naik. Dan yang kami yakini adalah bahwa tren positif Pak Anies ini semakin orang kenal siapa Pak Anies. Program Desak Anies juga luar biasa, banyak yang nonton. Nanti debat keempat dan kelima kami yakin juga akan menaikkan elektabilitas Amin. Jadi kami ucapkan terima kasih, ya, apresiasi terima kasih kepada semua pendukung Anies Mohaimin. Ya, Pak Wihadi kan yakin betul nih katanya tetap yakin akan 1 putaran. Wilayah yang akan direbut kira-kira wilayah mana nih supaya bisa mencapai 1 putaran ini? Ya, saya kira Jawa Timur adalah memang kunci daripada kemenangan, dan juga Jawa Tengah. Jawa Tengah di sini sama dong ya dengan Timnas 1 ya? Ya, saya kira kurang lebih karena kita melihat bahwa di sini Jawa Timur ini adalah battlefield yang karena di situ ada Pak Mahfud, ada Gus Muhaimin, kemudian ada juga Pak Prabowo dengan beberapa dukungan dari Bukovifa, dan juga kemudian di Jawa Tengah. Kalau kita melihat Jawa Tengah ini kalau kita melihat trennya ini kan pasangan kita ini kan semakin naik. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata memang banyak beberapa elemen masyarakat yang sekarang itu sudah mengalihkan dukungannya kepada pasangan nomor 2, dan saya kira segala sesuatu kita bisa melihat perkembangan terakhir ini dengan adanya beberapa tokoh-tokoh daripada PDI Perjuangan yang sudah mengundurkan diri, itu juga salah satu hal yang mungkin bisa memperkuat daripada penambahan suara kita, dan itu banyak juga kita lihat bahwa disinilah kepastian kita dan optimisan kita bahwa kita bisa mencapai 5% penambahan daripada angka survei yang saat ini ada. Jadi saya kira kita tetap optimis dengan mempertebal Jawa Barat juga masih kita lakukan. Jawa Tengah kita harapkan kita akan naik, dan Jawa Timur juga kita akan menstabilkan Jawa Timur. Dan tentunya yang lain pun juga kita tetap kemarin Pak Prabowo ke Sumatera, dan kita melihat animo masyarakat Sumatera, dan kita melihat bahwa Sumatera ternyata Sumatera Utara itu adalah juga memberikan suatu kenaikan signifikan daripada Sumatera Utara. Mas Iko, Jawa Tengah menjadi perebutan, padahal ini adalah bisa dikatakan base-nya Ganjar Pranowo gitu. Kira-kira akan melakukan apa agar bisa mempertahankan Jawa Tengah ini? Kami tetap melakukan apa yang selama ini kami lakukan, ya, turun di sana, door to door, canvassing, baik itu relawan maupun caleg-caleg dari semua partai pendukung, khususnya partai PDI Perjuangan yang memang juga sebagai partai yang dominan di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Sampai hari ini surveinya kalau saya lihat PDI Perjuangan masih di atas, memang Gerindra mepet-mepet terus ya kan, berusaha mepet, tapi kita masih optimis bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur masih dalam dominasi kita. Tetapi juga mari kita bicara juga daerah-daerah lain, tentunya Sumatera Utara. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, karena memang fokus kita bukan hanya untuk menjaga kemenangan dalam presentasi popular vote atau suara terbanyak, tapi juga menjaga provinsi-provinsi, sehingga kalaupun kita harus bisa menang 1 putaran itu kan harus 20% dari setiap 20 provinsi yang ada, dan juga kalau nggak bisa menang minimal kita menjaga supaya nggak ada yang mendapatkan 20% di 20 provinsi itu. Mas Adi, kalau memang nanti akan ada potensi 2 putaran, kira-kira hitung-hitungan peleburan atau koalisinya akan seperti apa perspektif Anda? Kan kalau kita membaca perdebatan-perdebatan publik yang hampir bisa dipastikan lolos putaran pertama itu kan pasangan Prabowo dan Gibran. Kemudian publik bertanya-tanya bagaimana soal nomor 1 dan nomor 2. Selisihnya kan 3%. Ya kalau 3% kan masih sangat mungkin bisa saling berbalap-balapan ini menuju 14 Februari. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita merangkum dari pembicaraan publik, apa mungkin
nomor 1 dan nomor 3 ini berkoalisi? Sangat mungkin, apa yang tidak mungkin? Sekalipun selalu publik mengatakan ada jarak psikologis yang cukup tebal antara PKS Ada dan histori PDIP. politik juga. Betul, ada korespondensi historis yang memang agak sulit untuk ditembus antara PKS dan PDIP khususnya. Cuman ada dua anomali dalam Pilpres 2024 yang saya kira bisa mempertemukan PDIP dan PKS termasuk Nasdem ya. Satu ya, apa yang kemudian bisa kita jelaskan? Jokowi dan PDIP yang 23 tahun bersama tiba-tiba bisa jalan. Apa yang kemudian bisa menjelaskan PKS dan PKB yang dulu ini baik-baikan minyak dan air tapi saat ini bisa satu dalam barisan koalisi bersama. Oleh karena itu, bagi kita, ya jangankan PDIP dan PKS ya, ya PDIP dan Gerindra ya, siapa tahu di putaran kedua juga akan berkongsi itu juga sangat Oke. mungkin. Jadi Kan kalkulasi dalam koalisi di putaran kedua, ini kita bicara andai ada putaran kedua, itu pastinya kalkulasi untung dan rugi, bukan hal-hal lain yang saya kira tidak logis secara politik ya. Oleh karena itu, kalau bicara tentang kemungkinan koalisi ya sangat mungkin. oke, jadi kemungkinannya masih begitu besar. Saya ke Pak Wihadi, kalau melihat ada hitung-hitungan koalisi di putaran kedua akan bagaimana Pak Wihadi? Sebagai Saya yang kira memiliki suara paling besar, kayaknya bebas memilih ya? Kalau dari kami, kita terbuka kepada siapapun. Karena kami mempunyai pengalaman dengan semua partai berkoalisi, baik itu dengan PKS, baik itu dengan PDI Perjuangan, dan dengan PKB juga kita sudah pernah berkoalisi, walaupun setengah jalan kita juga sudah akhirnya berpisah. Tapi kita mempunyai, sebenarnya kita berhubungan dengan semua partai yang sangat baik. Dan saya kira kalau kita bicara Pilpres, bukan calon presidennya yang akan berkoalisi, tetapi adalah partai politiknya. Dan partai politik itu ditentukan oleh ketua-ketua partai. Dan dalam hal ini ketua-ketua partai tentunya berhitung juga permasalahan menang kalahnya dan bagaimana kesempatan daripada partai-partai itu ke depan. Jadi saya kira pemikiran-pemikiran itu tentunya menjadi pemikiran yang akan dilakukan oleh ketua-ketua partai. Tidak hanya secara emosional calon presidennya saja yang akan berkoalisi. Baik, kami tangkap. Mas Ciko, ini ada isu netralitas pemerintahan yang semakin mencuat jelang pencoblosan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya memang itu kan yang terjadi ya. Komisi ASN juga sudah merilis pernyataan bahwa ada dugaan 10.000 pelanggaran ASN di masa kampanye ini dan mayoritas presentasinya adalah mengarah ke salah satu paslonnya Pak Wihadi gitu. Nah, kembali juga kita kan juga bisa melihat dengan kasat mata ya, walaupun tidak bisa dibilang sebagai pelanggaran karena tidak ada aturan yang tertulis. Sebagai menteri ya kan Pak Menteri Zulkifli Hasan, Menko Erlangga, Menteri Erick Thohir itu kan juga terang-terangan mengasih lihat gestur-gestur bahwa ada dukungan ke Pak Prabowo dan Gibran dan mereka mengundang di acara-acara kementerian mereka dan lain-lain. Nah ini kan terlihat dengan kasat mata, kita juga nggak bisa menampik itu gitu. Dan makin kesini rasanya tadi juga saya melihat ada acara TV di mana staf presiden mengatakan bahwa ya nggak salah kan kalau memang karena popularitas Jokowi jadi mereka termasuk kita bicara soal bansos itu misalnya kan Pak Menko Erlangga mengatakan bansos ini dari Jokowi, Medan kalau mau dilanjutkan nanti harus pilih yang ini gitu juga Pak Zulkifli Hasan. Nah ini dan juga tidak ditampik tadi sama staf presiden di acara sebelumnya saya perhatikan. Jadi intinya memang ini kasat mata dan kita harus mewaspadai. Ini kita berharap kita semua menjaga adab, tapi juga kita berharap itu untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pelanggaran tertulis, tapi soal etika, tapi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang jelas. Kita berharap Bawaslu mau bertindak dan tegas. Oke. Baik Pak Pipin, kalau Anda melihat isu netralitas pemerintah bagaimana? Ya itulah yang selama ini mungkin 03 dan 01 merasakan hal yang sama. Videotron kami belum 1 minggu, 1 hari saja sudah di take down. Dan kemudian kalau kita melihat tadi ya, bahwa banyak oknum yang bermain menjadikan bansos sebagai program. Tapi saya ketika kita ketemu dengan masyarakat, ya saya tanya mereka, Bapak Ibu ingin bansos atau lapangan pekerjaan? Mayoritas tuh menginginkan lapangan pekerjaan. Baik. Bansos saat ini adalah cara pemerintah secara shortcut memang tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian sembako mahal, maka masyarakat senang dengan bansos itu. Tetapi sesungguhnya ke depan yang dibawa oleh Amin adalah ke depan fokus kami adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan,
sembako murah dan bagaimana fasilitas kesehatan itu baik. Jadi menurut saya ke depan silakan saja ya masyarakat oknum pemerintahan tidak netral, tetapi kami tangkap. Perubahan itu saat ini semakin nyata, masyarakat semakin cerdas, mereka menghendaki perubahan. Baik, kami tangkap. Bentar, Cynthia, masalah netralitas ini tadi kan mengarahnya kepada saya. Singkat saja, waktu kita sudah habis. Jadi begini, saya melihat bahwa semuanya ini adalah satu, kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran terjadi. PC-PC Bupati itu juga banyak daripada pasangan nomor 1, nomor 3. Kemudian kalau kita lihat pendamping PKH itu adalah yang membagikan PKH itu juga semuanya dari 03 dan itu sangat-sangat masif bahwa mereka kalau tidak mendukung 03 mereka akan dipecat dan itu ada di lapangan semuanya. Jadi saya kira kita tidak perlu bicara mengenai masalah netralitas itu karena dan ini laporannya sudah diterima Bawaslu, kita tunggu seperti apa pemeriksaan dan juga penyelidikan dan pendalaman dari Bawaslu ya Pak Wiyadi ya. Iya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Timnas Amin Pipin Sofian, dari TKN Prabowo Gibran Pak Wihadi Wianto, dan juga TPN Ganjar Mahfud Pak Mas Ciko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, aksi Kamisan untuk korban pelanggaran HAM digelar di depan istana selama 17 tahun. Aksi ini digelar untuk menuntut pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak pada korban HAM.